Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah topik yang jujur aja dalam banget dari sumber-sumber yang udah kita kumpulkan. Kita bakal cari tahu gimana sih sebenarnya bentuk iman yang sejati dan benar-benar berpusat sama Tuhan. Untuk membedah ini, kita bakal gabungin 3 sudut pandang yang gila sih menariknya. Teologi abad ke-16 dari Johannes Calvin, sebuah perumpamaan Alkitab yang super terkenal, dan pastinya kacamata psikologi modern. Kalian bakal lihat gimana seringnya hal yang kita anggap sebagai realitas spiritual itu, ya ternyata cuma ilusi doang. Jadi, siap-siap aja ya buat sebuah eksplorasi yang bakal benar-benar nantang cara kita mandang diri sendiri dan keyakinan kita. Oke, yuk kita langsung selami aja materi ini. Kalian tahu nggak, di era modern sekarang ini, gampang banget loh buat kita kejebak rutinitas tanpa benar-benar mikirin maknanya. Kalau kita lihat dari sumber-sumber yang kita analisis, kelihatan banget ada pergeseran besar soal gimana orang mandang kegiatan spiritual, apalagi di kalangan anak muda. Jadi kita harus banget nih nanya secara kritis ke diri kita sendiri, sebenarnya ibadah kita itu sebuah perjumpaan yang suci, atau jangan-jangan kita cuma lagi nyari hiburan aja? Nah, sumber-sumber kita itu ngasih perbandingan yang benar-benar jelas. Di satu sisi, ada tren ibadah modern yang sering banget dikemas mirip kayak budaya pop. Kalian pasti tahu lah ya, tata panggung yang megah, lampu warna-warni yang ngikutin ketukan irama, dan fokus utamanya itu kerasa banget buat nyiptain sensasi atau high emosional yang ya cepet banget hilangnya. Tapi, di sisi lain, pendekatan tradisional yang lebih teologis mandang ibadah itu sebagai perjumpaan suci dengan yang ilahi. Momen yang benar-benar berpusat pada kebenaran mendalam dan rasa hormat yang hikmat, bukan sekedar euforia manusia. Ingat ya, di sini kita nggak lagi mihak ke satu sisi, tapi analisis kita cuma mau nyorotin perbedaan tajam ini sebagai titik awal dari krisis makna tadi. Masuk ke bagian pertama kita, jebakan ibadah dan pertunjukan. Dari kutipan ini, kerasa banget kan gimana budaya yang terlalu terobsesi sama penampilan luar pelan-pelan meresap ke spiritualitas kita. Inti kritikan dari para teolog di materi kita itu gini. Ketika sebuah kebaktian udah dikemas sedemikian rupa, misalnya khotbah diubah jadi sekedar kayak seminar motivasi, terus susunan acara dipotong habis-habisan murni cuma biar penontonnya nggak bosan, sebenarnya kita udah kehilangan makna intinya. Unsur pengajaran atau pedagogisnya sama unsur kebersamaan gereja atau eklesiologisnya itu jadi hilang. Kenapa? Karena fokusnya udah geser cuma buat muasin audiens doang. Tanpa sadar, kita udah kejebak dalam sebuah pertunjukan rohani. Lanjut ke bagian 2, kita punya paradoks orang Farisi dan pemungut cukai. Percaya deh, jauh sebelum ada yang namanya lampu panggung modern, masalah jadiin Tuhan sebagai penonton dari pertunjukan kita itu udah ada. Perumpamaan klasik ini tuh benar-benar ngasih ilustrasi paling tajam soal jebakan itu, lewat doanya si orang Farisi. Kalau dilihat dari luar, penampilannya tanpa cacat. Dia punya mentalitas semacam checklist gitu. Dia puasa 2 kali seminggu, yang mana itu jauh melebihi tuntutan aturan, dan dia ngasih perpuluhan dari seluruh miliknya. Bahkan, sumber kita nyatet. Coba bayangin ya, saking ketatnya, dia tuh sampai ngitung perpuluhan dari sekeranjang buah yang baru aja dia beli di pasar. Cuma buat mastiin buah itu nggak najis. Gila kan? Dia ini gambaran sempurna dari optimisme buta dan ilusi kesempurnaan. Sibuk banget mamerin portofolionya ke Tuhan, ngerendahin orang lain, dan ya akhirnya malah kehilangan esensi iman itu sendiri. Sekarang, coba kita kontrasin kesombongan tadi sama si pemungut cukai ini. Pada zaman itu, profesi pemungut cukai benar-benar dibenci sama masyarakat, dianggap pengkhianat dan pemeras. Tapi lihat deh, dia bahkan nggak berani loh nengadak langit, dia cuma mukul dadanya dan ngucapin kalimat pendek yang penuh keputusasaan ini. Dan ada satu hal menarik, perhatiin deh, dia nggak cuma nyebut dirinya seorang pendosa, seolah-olah dia cuma satu dari miliaran pendosa lainnya. Enggak, dalam bahasa aslinya, dia nyebut dirinya si pendosa. Ini nunjukin sebuah realisasi yang benar-benar dalam dan ngehancurin banget soal kegagalan dan kelemahannya sendiri. Dia nggak punya panggung buat pamer, nggak punya pertunjukan. Di situ cuma ada realita yang telanjang. Nah, cerita ini ternyata punya benang merah loh sama kisah epik lainnya di Perjanjian Lama. Kalian ingat nggak kisah 12 pengintai yang dikirim ke Tanah Perjanjian? 10 dari mereka pulang ketakutan, ngerasa ciut kayak belalang pas ngelihat raksasa. Buat mereka, Tuhan itu cuma salah satu faktor aja di antara tumpukan masalah besar. Tapi, beda banget sama Yosua dan Kaleb. Walaupun musuhnya raksasa beneran, buat mereka Tuhan adalah satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Sama persis kan kayak tadi? Si orang Farisi tadi memperlakukan Tuhan cuma sebagai pelengkap buat nunjang status sosialnya aja. Sementara sang pemungut cukai, dia tahu banget kalau belas kasihan Tuhan itu satu-satunya penentu nasibnya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kekuatan mengakui kelemahan pribadi.
Pernah kepikiran nggak, kenapa sih susah banget buat kita ngelepas ego, berhenti jadi kayak si orang Farisi, dan mulai jujur kayak si pemungut cukai tadi? Jawabannya itu ada di gimana mekanisme pertahanan diri kita jalan pas ngadepin ketidaksempurnaan. Bersembunyi yang nggak sehat itu selalu berakar dari ego. Sumber kita ngaitin ini sama yang namanya kompleks Adam dan Hawa. Masih ingat kan pas mereka pertama kali berbuat salah? Mereka nutupin diri pakai daun, terus saling lempar kesalahan, yang akhirnya bikin pertumbuhan spiritual mereka jalan di tempat atau stagnan. Sebaliknya, pengakuan yang sehat justru ngundang koneksi yang luar biasa dalam, baik sama orang lain maupun sama Tuhan. Ini tuh ibarat titik awal dari pengembangan diri yang sejati. Jadi, kelemahan yang diakui itu bukan sebuah kekalahan ya, melainkan langkah pertama banget menuju kemenangan. Hal ini juga didukung kuat sama sebuah kebenaran Alkitabiah yang benar-benar lugas dari surat 1 Yohanes. Intinya gini, kalau kita terus-terusan hidup dalam ilusi kesempurnaan, ngerasa nggak punya salah, dan nolak ngakuin kelemahan kita, ya kita sebenarnya cuma lagi ngebohongin diri sendiri aja. Keyakinan kita jadi kopong. Menariknya, sumber psikologis kita juga nyatat hal yang sama. Ilusi semacam ini tuh yang nahan kita dari proses pemulihan dan bikin kita jadi sosok yang sama sekali nggak bisa dijangkau sama kebenaran. Tapi ada satu hal yang harus banget kita tekankan di sini. Ngakuin kelemahan itu bukan berarti kita harus terus-terusan ngeluh atau nyari belas kasihan orang lain loh ya. Sama sekali enggak. Ngakuin kelemahan itu artinya kita lagi nyelarasin diri kita sama realita kondisi kita yang sebenarnya. Udah, tanpa kepura-puraan, tanpa topeng lagi. Momen dimana kita sadar letak kelemahan kita, nah justru disitulah ruang untuk perbaikan dan pertumbuhan spiritual itu benar-benar terbuka lebar. Oke, kita bergeser ke bagian 4. Esensi ibadah menurut Yohanes Calvin. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau budaya panggung dan ego kita udah merusak makna ibadah, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita bakal ngegali pemikiran seorang tokoh reformasi dari abad ke-16, yaitu Yohanes Calvin. Bisa dibilang, pemikiran dia ini obat penawar sejarah buat krisis yang lagi kita bahas. Inti dari pandangan Calvin itu namanya prinsip regulatif ibadah. Simpelnya gini, kegiatan spiritual itu nggak boleh direkayasa cuma berdasarkan selera manusia atau ngikutin tren budaya pop. Ibadah itu wajib sifatnya teosentris alias berpusat penuh pada Tuhan, bukan antroposentris atau berpusat pada kepuasan manusia. Calvin berpendapat kalau nggak ada perintahnya dalam teks suci, mending nggak usah dimasukin ke dalam liturgi. Kenapa? Karena resiko buat jatuh ke dalam pemujaan hiburan itu gede banget. Menariknya, Calvin nyusun ibadah itu jadi bener-bener sederhana, tapi kedalamannya tuh luar biasa. Coba perhatiin 4 langkah esensial ini deh. Pertama, pemberitaan firman. Ini selalu jadi pusat yang absolut, karena di sanalah diyakini Tuhan itu berbicara. Kedua, sakramen, yang mana harus selalu dibarengin sama pemahaman, nggak cuma sekedar ritual buta. Ketiga, doa yang tulus, dan ini penting, doa yang dipahami sama jemaatnya, bukan pakai bahasa Latin yang pada masa itu nyaris nggak dimengerti siapa-siapa. Dan yang keempat, menyanyikan mazmur. Calvin ini lebih milih mazmur yang berlandaskan kitab suci ketimbang nyanyian karangan bebas, semata-mata buat ngejaga kemurnian ajaran. Benar-benar terstruktur dan fokus banget ke esensinya kan? Terus, gimana caranya kerangka kerja Calvin ini bisa nyembuhin masalah ibadah modern tadi? Nah, struktur ini tuh secara efektif nyabut akar dari jebakan emosional sesaat. Dengan naruh fokus utama di pemahaman teologis, orang-orang udah nggak bisa lagi cuma datang, duduk diem, dan asyik nontonin pertunjukan. Nggak bisa gitu lagi. Mereka benar-benar dipaksa buat mikir dan terlibat secara rasional dan spiritual. Fokusnya sukses dikembaliin. Dari yang awalnya sekedar, wah, apa nih yang bikin aku ngerasa happy, berubah jadi gimana ya cara aku ngasih penghormatan tertinggi buat yang ilahi. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, Soli Deo Gloria. Ini dia tujuan akhir dari segalanya. Kita udah sampai nih di titik puncak eksplorasi kita. Disinilah teologinya Calvin dan sikap rendah hatinya si pemungut cukai tadi ketemu di satu benang merah yang sama. Poin paling krusialnya itu ada di konsep Soli Deo Gloria ini, yang artinya kemuliaan hanya bagi Allah. Berdasarkan sumber-sumber yang kita bahas dari awal, ibadah yang sejati, mau itu lewat pengakuan dosa yang penuh tangis di bait suci, atau lewat liturgi yang super sederhana ala Calvin, itu nggak pernah berhenti pas acaranya selesai. Ini bukan cuma ritual akhir pekan teman-teman. Soli Deo Gloria ini ibarat ngehapus garis pembatas antara kehidupan yang sakral dan kehidupan sekuler kita sehari-hari. Gimana kita kerja, ngurus keluarga, atau cara kita ngadepin masalah berat, semuanya itu adalah perpanjangan dari ibadah kita. Semuanya cuma tentang satu hal, naruh kemuliaan Tuhan jauh di atas ego kita sendiri. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang jujur aja nuntut kejujuran total dari dalam diri kita masing-masing. Coba ingat lagi soal ilusi pertunjukannya si orang Farisi tadi, terus bandingin sama realita telanjangnya si pemungut cukai. Apakah keyakinan kalian saat ini cuma sekedar kosmetik aja? Cuma buat pamer status sosial? Atau ya cuma sekedar satu faktor kecil di tengah padatnya rutinitas kalian?
Atau jangan-jangan ia adalah satu-satunya penentu dalam hidup kalian, yang mungkin menghancurkan ego dan kebanggaan kalian, tapi demi ngebangun kembali karakter sejati kalian. Coba deh bener-bener dipikirin. Karena pada akhirnya, sikap kita ngadepin realita inilah yang bakal nentuin segalanya. Makasih banyak ya udah gabung di pembahasan materi kita kali ini. Jangan pernah berhenti buat terus mengeksplorasi.